warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabati fatayat seanak cabang Cilongok dan pemirsa yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Fatayat anak cabang Cilongok. Kita akan ngaji bareng bersama Fatayat anak cabang Cilongok. Tema kali ini adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika kita berhadas kecil dan berhadas besar. Bersama narasumber kita, Sahabati Maisaroh. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Sahabati Maisaroh. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada sahabat Fatayat seanak cabang Cilongok yang berbahagia dan kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safinah dalam faslun man intaqadha wudu'ahu haram 'alaihi arba'at asya'a as-salatu wal tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Dalam kitab Safinah ini dijelaskan bahwa perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau yang tidak mempunyai wudu itu ada 4 macam, ya. Yang pertama adalah diharamkan untuk sholat. Di dalam sini sholat itu tidak hanya sholat fardu, sebagaimana sholat sunnah juga diharamkan, ataupun sholat jenazah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah diharamkan tawaf. Nah, tawaf ini dilakukan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, di sini tawaf itu tidak hanya wajib, tapi juga ada yang tawaf sunnah. Meskipun tawaf wajib ataupun tawaf sunnah hukumnya adalah diharamkan, ya. Untuk yang ketiga, bagi orang yang batal wudunya diharamkan menyentuh mushaf. Nah, penjelasan kali ini mushaf itu tidak hanya berupa Al-Quran yang tertulis dalam lembaran Al-Quran saja, karena bisa juga kita menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang berada dalam tulisan kertas ataupun yang dilukis dalam kulit, ya, ataupun dalam papan. Itu hukumnya sebagaimana mushaf. Jadi apabila kita menyentuhnya pun harus dalam keadaan suci. Lah, apalagi ketika dalam penulisan Al-Quran itu dalam kertas, di situ sang penulis berniat untuk tabaruk, itu bukan mushaf hukumnya. Jadi meskipun kita batal wudunya tetap diperbolehkan menyentuh, karena itu dalam penulisannya diniatkan untuk tabarukan, ya. Terus yang keempat yaitu adalah diharamkan membawa, ya, membawa mushaf. Nah, itu juga diharamkan. Sahabat Fatayat yang berbahagia, selanjutnya wayahrumu 'alal junubi sintatu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atul Qur'an, ya. Selanjutnya adalah perkara yang diharamkan bagi orang yang jinabat. Nah, orang yang jinabat di sini yaitu orang yang berhubungan suami istri atau setelah ihtilam atau bermimpi. Itu keharamannya sama saja, ada 6 hal. Yang pertama adalah diharamkan sholat, yang kedua diharamkan tawaf, yang ketiga diharamkan menyentuh mushaf, yang keempat diharamkan membawa mushaf, ya. Terus yang kelima diharamkan
berdiam diri di masjid, dan yang terakhir adalah diharamkan membaca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini apabila ada ayat-ayat yang terbiasa dijadikan sebagai doa ya, atau sudah dibiasakan sebagai doa seperti hanya lafaz la ilaha illallah ya, atau lafaz tasbih ya, atau lafaz bismillah, itu adalah sebagian dari ayat Al-Qur'an ya. Ataupun doa-doa naik kendaraan, itu adalah sebagian dari Al-Qur'an, itu diperbolehkan karena diniati berdoa, tidak membaca Al-Qur'an. Sahabat hati yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah keharaman bagi orang yang haid. Di sini disebutkan wa yahrumu bil haidi asyaru asya'a, as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was shawamu wat talaqu wal mururu fil masjidi in hafaz talbitahu wal istimta'u bima bayna surati war rukbah. Di sini disebutkan bahwa hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid itu ada 10. Yang pertama adalah diharamkan sholat. Sholat tidak hanya sholat wajib seperti tadi dijelaskan yang pertama ya. Terus yang kedua adalah haram tawaf. Yang ketiga haram memegang mushaf, haram menyentuh mushaf, maaf ya. Yang keempat adalah haram memegang mushaf. Yang kelima haram berdiam diri di masjid. Yang keenam haram membaca Al-Quran. Yang ketujuh haram berpuasa. Berpuasa juga di sini tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah pun tetap diharamkan. Atau puasa nadar juga hukumnya diharamkan. Terus yang kedelapan adalah haram ditalak. Jadi apabila sang istri sedang berhaid, itu sang suami diharamkan untuk menalak istrinya ya. Untuk yang ke-9 adalah lewat di dalam masjid. Nah, pengertian di sini lewat di dalam masjid apabila perempuan tersebut tidak khawatir untuk terjatuhnya darah atau tertetesnya darah, itu diperbolehkan. Tapi apabila wanita tersebut khawatir akan tertetesnya darah, itu hukumnya diharamkan. Lah, yang dimaksud lewat di sini adalah lewat itu berarti hanya satu arah. Lah, tidak sampai berbolak-balik. Itu yang diperbolehkan. Kalau kok berdiam diri, itu hukumnya tetap diharamkan. Untuk yang terakhir atau yang ke-10, keharaman bagi orang yang haid adalah istimta'. Apa itu istimta'? Ya, istimta' yaitu apa? Bersenang-senang antara barang yang berada di antara tali pusat dan lutut. Itu hukumnya haram bagi orang perempuan. Nah, apabila kok ada darurat seperti hanya pada kita kan semuanya insya Allah sudah mempunyai kewajiban bagi suami ya. Loh kok sang suami ya maaf ya karena hajat ya, mungkin sang istri boleh memuaskan hati suami, tapi yang penting tidak melakukan hal yang diharamkan. Seperti tadi, tidak boleh bersenang-senang barang antara tali pusat dan lutut. Ya, kiranya itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan penjelasan, karena kita manusia adalah al-insanu mahalul khata' nisyan. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari sahabati Maisarah tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika kita sedang berhadas kecil dan berhadas besar. Di antaranya tadi adalah ketika orang yang tidak memiliki wudu, itu ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu ketika orang yang sedang jinabat, tadi ada 6 perkara yang tidak diperbolehkan. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika seorang perempuan sedang haid, ada 10 perkara yang tidak diperbolehkan. Terkadang kita melupakan hal-hal yang memang penting. Kadang ketika kita tidak memiliki wudhu, terkadang kita lupa, oh iya ada Al-Quran jatuh, kemudian kita lupa untuk mengambilnya, menyentuhnya. Nah, ternyata itu tidak boleh. Tapi mungkin kalau memang kita tidak menyengaja untuk menyentuhnya, tapi karena darurat, karena tadi Al-Qur'annya jatuh, masa kita kemudian
kita tinggalkan begitu saja, kan tidak mungkin. Nah, mungkin itu diperbolehkan ya, sahabat. Karena itu adalah demi kita memuliakan Al-Quran, dan itu pun karena tidak sengaja, mungkin karena kita lupa nih, ya itu. Ya, seperti itu sahabati, dan kita juga perlu ingat ya, hal-hal tersebut itu sangat penting. Dan tadi ketika ada Al-Quran jatuh, mungkin kita tidak memiliki wudu, kita tetap wajib untuk kemudian mengambilnya dan menaruhnya di tempatnya, karena sebagai rasa kemuliaan kita memuliakan Al-Quran, kalamullah. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari kami. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh sahabat Imam Saroh bisa diterima oleh sahabat Fatayat semuanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mungkin hanya itu dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat NU, ranting dan anak cabang Cilongok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Fatayat NU siap berkhidmat menebar manfaat.